Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas masih dengan materi transformasi geometri, tapi pada kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi, refleksi, dan rotasi, nah pada kali ini kita akan belajar tentang dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar ataupun memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, dilatasi ini ada dua. Yang pertama ada terhadap pusat O 0,0 dan pusat A-nya A, B dengan faktor skala K. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama di sini, tentukan bayangan dari titik A min 2,4 setelah didilatasikan dengan faktor skala min 3. Nah, ini berarti dilatasinya terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Jadi di situ rumusnya K dikali X dikoma K dikali Y. K di sini itu adalah min 3, skalanya min 3. Nah, langsung aja kita masuk ke rumusnya, maka min 3 dikali min 2, min 3 dikali 4. Maka hasil titik bayangan A-nya menjadi min 3 kali min 2 itu 6, min 3 kali 4 min 12, jadi 6, min 12. Contoh soal yang kedua, tentukan bayangan dari titik A min 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat P 3, min 1 dengan faktor skala min 3. Nah, bedanya dengan tadi di sini ada pusatnya. Pusatnya itu P-nya, di mana X-nya min 2, Y-nya 4, terus A-nya 3, B-nya min 1, dan K-nya min 3. Nah, kita langsung masukin aja ke rumusnya di situ. K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B. Tadi K, X, Y, A, B-nya sudah kita tentukan, langsung dimasukkan aja ke dalam rumus di sini. Berarti min 3 dikali min 2 dikurang 3 ditambah 3, min 3 dikali 4. Nah, di sini ditambah 1 karena min ketemu min di plus, lalu dikurang 1. Maka hasilnya ini min 3 tetap, min 2 dikurang 3 itu min 5, ditambah 3, min 3, 4 tambah 1 itu 5, dikurang 1. Nah, ini tinggal dikali, min 3 dikali min 5. Jadi dikali dulu ya, min 3 kali min 5 itu 15, ditambah 3. Lalu yang ini, min 3 kali 5, min 15, dikurang 1. Nah, hasilnya berarti titik bayangan A-nya jadi 18, min 16. Selanjutnya kita masuk ke komposisi transformasi. Jadi komposisi transformasi itu adalah gabungan dari beberapa transformasi. Jadi bisa aja refleksi dengan translasi, rotasi dengan dilatasi, atau dilatasi dengan refleksi, dan sebaliknya. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini tentukan bayangan titik A 4, min 1 oleh translasi T1-nya min 1, 3 dilanjutkan dengan T2-nya 2, 3. Jadi ini translasinya 2 kali, udah ditranslasi lalu ditranslasi kembali. Nah, seperti yang kita tahu, untuk rumus translasi ini cukup ditambah aja. Jadi kalau ada translasi A, B, maka caranya X tambah A, Y tambah B. Nah, karena di sini titik A-nya 4, min 1, lalu translasinya yang pertama itu min 1 dan 3, 4 dikurang 1 karena A-nya min, lalu min 1 ditambah 3. Maka hasil dari titik A bayangan yang pertamanya adalah 3,2. Nah, udah dapet 3,2, lalu kemudian dilanjutkan dengan translasi lagi. Jadi dari 3,2 ini ditranslasi lagi 2, 3, maka 3 ditambah 2, 2 ditambah 3. Maka hasil bayangan yang kedua jadi 5,5, seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang kedua, tentukan bayangan titik P min 5,6 oleh translasi T 5, 3 dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, ini
ada dua, yaitu translasi dan refleksi. Jadi yang pertama ditranslasi dulu, titik P-nya min 5,6 ditranslasi 5,3. Nah, sama kayak tadi caranya. Jadi min 5 ditambah 5,6 ditambah 3. Maka hasil titik bayangan P-nya adalah min 5 tambah 5 itu 0, 6 tambah 3 9. Jadi 0,9. Nah, baru yang kedua sekarang direfleksikan. Jadi hasil dari 0,9 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Kalau untuk X sama dengan min 1, rumusnya adalah 2H min X, Y. Nah, karena tadi di sini titik P bayangannya 0,9, X-nya sama dengan min 1, maka H-nya itu min 1. Jadi 2 dikali min 1 dikurang X-nya itu 0, Y-nya tetap. Nah, jadi Y-nya tetap 9. Lalu 2 kali min 1 itu min 2 dikurang 0, 9-nya tetap. Nah, ini min 2 dikurang 0 berarti tetap min 2. Jadi hasilnya adalah min 2,9. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, tentukan bayangan titik Q 9,2 yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam yang dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X. Jadi ini penggabungan antara rotasi dan refleksi. Yang pertama rotasi dulu. Nah, di sini rotasinya itu sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, untuk rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam itu ketika ada X, Y, maka bayangannya menjadi min Y, X. Nah, karena di sini titik Q-nya 9, min 2, maka ketika dirotasikan hasilnya menjadi 2,9. Lalu titik Q 2,9 itu sekarang direfleksikan. Refleksikannya terhadap sumbu X. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. Nah, tadi hasilnya kan 2,9. Nah, 2,9 direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya jadi 2, min 9. X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Lanjut ke contoh yang terakhir, tentukan bayangan titik A 7,4 setelah didilatasikan terhadap pusat P 2,1 dengan faktor skala 2 dilanjutkan dengan refleksi Y sama dengan X. Nah, pertama, dilatasi terlebih dahulu. Rumusnya sama seperti di awal tadi, yaitu K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, karena di sini titik A-nya 7,4, maka K-nya itu 2, lalu X-nya itu 7, Y-nya min 4, lalu A-nya 2, B-nya 1. Nah, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya, berarti 7 dikurang 2 ditambah 2, lalu 2 dikali min 4 dikurang 1 ditambah 1. Nah, ini hitung yang dalam kurung dulu, 7 kurang 2 itu 5, lalu tambah 2, 2 dikali min 4 kurang 1 min 5, tambah 1. Nah, ini sekarang kalinya dulu, 2 kali 5 10 tambah 2, dan yang ini 2 kali min 5 10 min 10 tambah 1. Maka hasilnya adalah 10 tambah 2 12, min 10 tambah 1 min 9, 12, min 9. Nah, sekarang yang kedua barulah hasil yang 12, min 9 ini sekarang direfleksikan. Refleksinya yaitu refleksi Y sama dengan X. Untuk refleksi Y sama dengan X, kalian hanya perlu menukar posisi aja. Jadi tadi hasilnya 12, min 9, maka hasil refleksiannya yang kedua yaitu min 9,12. Seperti itu. Oke, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.